Dan dilaporkan dari di Cina, ternyata pasien-pasien yang banyak meninggal itu oleh karena mereka mempunyai komorbid penyakit-penyakit kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, jantung koroner. COVID ini seperti dasar muka, banyak mukanya dia. Wajahnya tuh bisa serangan koroner akut, tiba-tiba ada infeksi otot jantung, penumpukan cairan di kantong jantung. Dia bisa berwajah banyak ya, sehingga kita para ahli jantung sekarang sudah ada panduannya, berhati-hati. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kalau kita sarannya dari Desember akhir di end of 2019, nah kalau kita coba menapaki di 2000, ini kita masuk ke April 2000, begitu banyak yang terpapar. Dulu katanya sih Batam Indonesia katanya ya tropis ya, nggak mungkin panas. Apa yang dirasa? Dan bahkan sekarang ada COVID ada mengindikasi bagi Anda yang terserang jantung katanya lebih cepat. Seperti apa sebenarnya dari COVID-19 ini yang mungkin kata ini virus begitu dahsyatnya, katanya langsung menyerang paru-paru dan anggota penyakit dalam. Nah, kita ketemu langsung dengan Dr. Afdalun yang memaparkan apa sejatinya dari COVID-19 ini, yang benar-benar kan nanti ada indikasi. Dan kalau Anda yang ada mungkin ada hipertensi, gula darah dan lain sebagainya, memang sih kalau kita amati 2,3% ini tingkat kematian ya kalau kita terpapar virus COVID-19 atau corona. Tapi kalau kita ada penyakit jantung, apa pasal? Kita langsung juga ke Dr. Afdalun. Kita coba gali lebih dalam karena ada indikasi mengarah ke sana. Dan Anda jangan lupa subscribe di channel Batam Insight di Muslim Talk kita kali ini. Dok, ini kita analisa arah jantung ini. Memang ada indikasi kita dari COVID ini jantung pasti diserang gitu loh. Bagi Anda yang memiliki gejala atau riwayat penyakit jantung seperti apa, Dok? Ya, kita baru beberapa hari yang lalu atau satu minggu lalu kurang lebih ya, pasien kita yang dirawat di sini yang COVID positif, kebetulan juga sakit jantung, pernah dipasang ring berapa kali dia, kemudian serangan, kemudian suatu hari sebenarnya dia udah menuju ke arah perbaikan ya, tapi tiba-tiba dilaporkan pasien serangan jantung yang meninggal. Ini suatu bukti bahwa pasien yang menderita COVID dengan adanya komorbid sakit jantung sebelumnya ini meningkatkan risiko kematian. Kita bilang case fatality rate itu kan tadi 2,3%. 2,3% benar. Ketika pasien ini mengalami ya atau mempunyai sakit kardiovaskuler sebelumnya, maka akan berubah. Contohnya kalau dia punya hipertensi sekitar 6% angka kematian. Tadi kan 2,3, tapi ketika dia punya hipertensi maka risikonya meningkat. Kemudian kalau dia mempunyai kencing manis, diabetes, itu 7,3%. Nah, kalau dia mempunyai penyakit jantung koroner naik jadi 10,3%. Artinya loncat gini. Nah, ini yang sebenarnya mengapa kita khawatirkan ya, apalagi sekarang kan kita tahu bahwa 8 Desember 2019 ya, orang mulai mengetahui adanya COVID-19 di Wuhan, Wuhan itu ya. Kemudian dalam waktu 3 bulan 103 kota atau negara dijangkiti oleh virus ini, begitu cepat penyebarannya. Dan dilaporkan dari di Cina, ternyata pasien-pasien yang banyak meninggal itu oleh karena mereka mempunyai komorbid penyakit kardiovaskuler, hipertensi, kemudian mempunyai diabetes, kemudian juga jantung koroner. Nah, ini menjadi lebih tinggi. Nah, dari suatu analisa dokter ini, katakanlah nih pasien ini kayaknya bukan case penyakit jantung biasanya gitu loh. Ini kan pernah dokter ada kelompok istilahnya mungkin perkumpulan dari penyakit jantung ya, spesialis jantung seluruh Indonesia itu menganalisa seberapa banyak sih COVID ini menyerang khusus yang penyakit jantung, Dok. Jadi gini, dia ada 2 mekanisme terjadinya jantung. Yang pertama, orang ini sudah ada komorbid jantung. Dengan adanya dia infeksi ya,
maka penyakit jantung pertama berat. Oh, comorbid. Ya, Oke. ya, artinya dia sudah ada penyakit jantung, sudah pernah pasang ring, dulu pernah ada hipertensi, pernah stroke. Nah, ketika dia mendapat COVID ini, penyakit ini menjadi terpapar, menjadi lebih berat kondisinya, akibatnya perburukan dan banyak mereka harus masuk ke ICU. Yang kedua, walaupun dia tidak ada sakit jantung sebelumnya, COVID ini ketika dia menyerang tubuh kita, maka dia bisa membuat serangan kepada jantung. Jadi baru ditemukan jantung itu setelah serangan COVID ini gitu. Oke. Jadi ada dua kan, pertama memang sudah ada sebelumnya, Ya. berat dia. Kemudian yang kedua, COVID ini, virus ini menyebabkan serangan jantung. Ya, kita lihat mekanismenya tuh ada 5 mekanisme menyebabkan orang ini serangan jantung. Yang pertama, kita tahu bahwa COVID ini atau dia ini sebenarnya penjelmaan dari virus SARS dulu dan Corona 2. Jadi perkawinan antara SARS dan Corona 2 maka disebut dengan COVID-19 ini. Oke. Ya. Nah, virus ini ketika masuk dalam tubuh kita, dia masukin dua organ yang paling rentan, itu adalah paru dan jantung, karena di situ ada suatu reseptor enzim. Ya. Ya, mungkin kalau bahasa lebih detail, bahasa ilmiahnya itu ada namanya enzim ACE2 gitu ya. Nah, kalau dia masuk situ, dia akan nempel situ dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita melewati dua jalur ini, dan ini nanti dia akan bereplikasi dan segala macam, berburuk. Dia akan mengganggu sistem pernapasan kita. Kemudian dia bisa menyerang jantung kita secara langsung. Bisa langsung ya ke jantungnya, infeksi pada otot jantung yang kita sebut dengan myokarditis. Oke. Yang kalau dia berat, ini yang bisa membuat orang mengalami gagal jantung, meninggal segera. Oke. Nah, ini ciri-ciri seperti apa, Dok, dari kasus jantung biasa ya? Istilahnya kalau orang normal ya, artinya ada riwayat jantung, dengan adanya wabah COVID ini akan lebih berat lagi kalau dokter bilang. Nah, kalau kita lihat ini dari kasat mata ini kayaknya beda ya dengan case yang biasa. Ini seperti apa sih ciri-cirinya, Dok? Jadi kita sekarang para dokter ahli jantung, kalau dulu kita tenang-tenang aja ketika datang pasien dengan serangan jantung akut koroner ya, benar. atau heart attack itu, Ya. Kita tidak terlalu curiga, kita langsung melakukan tindakan, kita melakukan pasang ring cincin itu supaya menyelamatkan jantungnya, itu biasa saja. Tapi sekarang berbeda. Nah, kenapa? Karena serangan jantung koroner akut saat ini, ya kalau di dalam masa COVID ini, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini merupakan bagian daripada serangan jantung karena COVID ini. Oh. Gejalanya mirip serangan jantung koroner akut, nyeri dada, berat hebat. Tapi kadang-kadang kita ngelihat nanti gambaran profil laboratoriumnya, foto ronsennya, kemudian angka nilai enzim jantung yang terjadi itu meningkatnya luar biasa hebatnya. Nah, kita harus hati-hati, kita waspada. Kenapa? Ini bisa merupakan bagian serangan dari COVID, jantungnya kena. Oh. Memang agak mirip, ya, agak mirip. Sehingga kita ketika saat ini, kalau ada pasien serangan jantung koroner akut, kita harus screening ketat. Kemudian kita harus lakukan verifikasi macam-macam. Ya, sebelum kita bisa. Kalau tidak, kita anggap ini biasa saja. Kita ketika melakukan pertolongan tanpa proteksi alat yang lengkap dan sangat lengkap, itu bisa saja kita tertular. Ya, ini yang kita takutkan. Bisa saja seluruh kru di ruang laboratorium kateterisasi itu bisa kena. Kalau kita tidak menyadari bahwa ini merupakan bagian dari serangan COVID. Itu yang dia istilahnya COVID ini seperti dasar muka, banyak mukanya dia. Jadi sekarang wajahnya tuh bisa serangan koroner akut, bisa tiba-tiba ada infeksi infeksi otot jantung, ya bisa terjadi penumpukan cairan di kantong jantung, bisa berupa gangguan listrik jantung, ini semua dia bisa berwajah banyak sekarang ini, ya, sehingga kita para ahli jantung sekarang sudah ada panduannya, berhati-hati. Oke, jadi kalau ada pun dari masyarakat di Kepulauan Riau ataupun mungkin Anda keluarga yang mungkin yang menonton channel ini, kalau yang terpapar katakanlah seperti itu ya, tiba-tiba ya, ini dia punya riwayat jantung sebenarnya. Jadi dari seorang dokter yang memang harus dilengkapi dengan APD ya sekarang ya. Dan tidak mungkin dia biasa sakit jantung biasa, tapi bagaimana sih kalau mereka langsung dirujuk ke RSBP ini, seperti apa, Dok? Ya, kalau kita sudah punya SOP-nya. Oke. Jadi ketika pasien datang
dengan keluhan jantung masuk ke emergensi, Ya. dokter jaga di emergensi dan perawatnya sudah mempunyai SOP. Semua akan dilakukan screening terhadap COVID. Oke. Ya, sambil kita memeriksa kondisi penyakit jantungnya. Kemudian dokter jaganya akan melakukan satu analisa, keluhan jantungnya mengarah kemana diagnosanya, kemudian bagaimana dengan screeningnya. Oke. Ketika kita anggap safe dan aman semuanya, maka perlakuannya seperti biasa. Ya, seperti kita ketemu pasien sebelum ada COVID ini. Ya. Tapi ketika mulai ada beberapa parameter yang kita akan pakai mengarah ke sini, maka kita akan lakukan rapid test, kemudian pemeriksaan mengarah ke sana. Kalau memang dia mendukung ke sana, maka kita akan isolasi. Tetap kita berikan pelayanan untuk pelayanan pengobatan jantung, tapi di ruang khusus. Oke. Karena kita pun di sini sudah punya ruangan sampai ICU pun nggak punya. Ya, Baik. kita udah punya ICU sampai kamar operasi pun kita udah punya. Baik. Ya, jadi kepada pasien-pasien jangan nggak usah khawatir, datang saja ke rumah sakit SWP, akan kita lakukan screening, ya. Karena belum tentu bahwa dia adalah COVID, ya. Tapi karena sekarang wajahnya COVID ini banyak berdasar muka, 10 muka gitu ya. Jadi kita nggak tahu yang mana, makanya selalu masuk itu utama adalah screening COVID. Ya, kemudian sambil kita menangani penyakit yang mendasarinya, underlying disease-nya apa. Nah, baru kita akan tentukan apakah kita menganggap ini sebagai suatu biasa, artinya perlakuan biasa, atau kita perlakuan khusus. Oke, tapi yang pasti ini di RSBP ini yang terindikasi COVID waktu itu, adakah yang dari jantung ke COVID atau COVID yang ke jantung? Yang kemarin memang sudah ada komorbid jantung, sebelum sudah Komorbid ada jantung, kemudian menjadi berat, ya. Sementara ini yang saya amati kasus-kasus yang sekarang ini mereka stabil, ya, belum ada mengarah ke sana. Mungkin kondisi tubuhnya mereka lebih kuat. Jadi COVID ini kan tergantung daya tubuh kita. Ketika daya tubuh kita kuat, Ya. insya Allah keluhan itu tidak terlalu hebat. Baik. Karena severe akut respirasi itu kalau kondisi itu daya tubuh kita lemah. Ya, ini yang menyebabkan mudah jatuh kepada shock, ya. Ya, seperti kita lihat baru sini kita kehilangan salah satu tokoh kita ya, wali kota Solo, wali kota Tanjung Pinang. Itu memang kita lihat kondisinya ada perburukan oleh karena kondisi-kondisi daya tubuh juga, salah satunya usia, ya. Sempat konsultasi ke dokter? Saya belum pernah, karena saya pernah merawat ibunya dulu. Ibunya. Ya, jadi beliau masuk, ya kita menyayangkan sekali, tapi ya Allah tetap yang lain. Benar. Oke. Ada imbauan dok terakhir dok, gimana kita di pandemi ini kita tetap safe lah untuk jantung kita dan keluarga kita. Ya, saya atas nama Dokter Jantung Kepulauan Riau, ya, PERKI itu Primadona Spesialis Jantung, menghimbau kepada masyarakat, ya, untuk mereka yang sudah penyakit jantung, jantung, darah tinggi, kencing manis, ya, kemudian ada penyakit gagal ginjal semuanya, hindari, ya, kalau bisa mengunjungi rumah sakit kalau tidak perlu. Ya, kalau memang Anda tidak harus melakukan pengobatan, ya, kalau bisa dibeli obatnya, ya, diperpanjang aja obatnya di rumah. Kenapa? Resiko rumah sakit itu tinggi buat mereka ini. Kita sarankan untuk tidak. Kalaupun harus ke rumah sakit, menggunakan masker, menjaga jarak, social distancing itu sangat penting. Oke. Ya. Kemudian juga jaga kesehatan, makan yang bergizi, kemudian minum vitamin untuk meningkatkan tubuhnya, ya. Kemudian jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Saya rasa saat ini selain upaya, maka hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita pertolongan perlindungan. Amin. Saya yakin dan percaya. Terima kasih dokter spesialis jantung Kota Batam, Dr. Afdalun Hakim SPCP FASCC. Luar biasa sekali, dan yang pasti kita tetap aware dan tetap waspada di tengah pandemi COVID-19 kita kali ini. Saya berada di VVIP lantai 6 di Otherwise di rumah sakit BP Batam. Ini kita settle, semoga ada yang menambah informasi buat Anda tentunya, dan hanya di Batam Insight, karena kami sumber inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.